Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari kedua dari rangkaian acara APLI Convention Award, di mana kita akan masuki talk show hari kedua yang akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan selamat meliputi acara ini para blogger, youtuber, dan sahabat APLI yang ada di seluruh tanah air. Ya. Topik hari kedua ini adalah akan berbicara mengenai kebijakan produk penjualan langsung terhadap penerapan peraturan kementerian terhadap penerapan peraturan pemerintah ya nomor 29 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Kita perlu tahu bahwa di dalam bisnis yang dilakukan dengan penjualan langsung ini tentunya ada peraturan-peraturan pemerintah sekarang ya nomor 29 yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas banyak hal ya, tentunya ya dengan semangat APLI ya kita ingin membuat para member-member maupun anggota-anggota perusahaan APLI ini menyadari bahwa kita melakukan bisnis yang baik dan benar. Oleh sebab itu hari kedua ini sangat penting sekali untuk kita memahami ya. Dan sekali lagi terima kasih juga buat panitia semua dan untuk mensukseskan acara talk show hari kedua. Selamat untuk mengikuti talk show hari kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Andam Dewi, CEO Herbalife yang juga Wakil Ketua Umum APLI, Bapak Afianto Cia, CEO dari PT Cakap, Wakil Ketua Umum APLI juga, yang terhormat rekan pengurus yang hadir di studio, rekan-rekan blogger, youtuber yang selalu meluangkan waktunya buat APLI, terima kasih sekali lagi, rekan-rekan sekretariat dan tim taktis APLI yang ada di belakang yang selalu disibukkan dengan acara-acara APLI. Dan khususnya juga untuk rekan-rekan dari Studio Nuskin, terima kasih dengan jaket tebal ya Mbak ya, Masnya, luar biasa. Baik sekali Pak Kani ya, dikasih jaketnya yang tebal-tebal gitu karena kita tahu ruangannya dingin. Tadi ada yang tanya ke saya, blogger, kenapa sih Bu ruangannya dingin banget? Karena memang layar sebesar ini harus selalu dingin ya. Nah, kalau orang gemuk, dingin ketutup lemak. Tapi kalau ini nggak bisa ditutupin selimut, jadi AC. Nah, jadi memang kondisinya harus selalu dingin supaya stabil layarnya. Jadi itu ya, belum dimulai talk show-nya sudah ada pertanyaan tentang cuaca dingin Bu. Ibu di bawah AC, semoga nggak sakit perut. Oh udah jaket APLI. Senang sekali akhirnya kita memasuki hari kedua ya, talk show sebagai salah satu rangkaian acara APLI Convention 2021. Yang mana besok merupakan hari terakhir, kemudian kita lanjut dengan APLI Award, lalu terakhir itu ada juga APLI Expo. Kita akan mengadakan 3 hari, tapi itu di bulan Februari. Dan untuk seluruh kegiatan APLI ini, teman-teman blogger dan youtuber akan selalu dilibatkan. Semoga tidak keberatan ya. Semangat buat ibu-ibu blogger, youtuber. Tepuk tangan dong buat yang hadir di studio. Narasumber kita hari ini harusnya ada 3 ya. Yang pertama dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim LCMMA, beliau Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah. Kemudian juga ada Ibu Andam Dewi yang akan bicara terkait produk tentunya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum yang juga CEO dari Herbalife Indonesia. Selanjutnya seharusnya juga ada Ibu Deputi Badan POM, tapi kebetulan beliau sedang berada di luar kota, tugas yang sangat penting dan khusus Badan POM karena perusahaan anggota APLI ini memang hampir 100% ya Bu ya Pak, kita menjual produk, suplemen, skincare, Alkes, PKRT, jadi memang harus dibuatkan satu session khusus APLI dan Badan POM. Jadi hari ini hanya ada 2 narasumber yaitu Pak Bukhari Muslim dari DSN MUI dan Ibu Andam Dewi.
telah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Dengar suara saya? Pak Kiai kok agak gelap ya Pak Kiai? Oke, sebentar. Saya tanya, gelap ya? Mendung ini. Saya nggak bisa kelihatan mata Pak Kiai nih. Baik, sebentar. Saya mungkin lampu saya. Sebentar. 1 menit ya. Oke. Baik. Kita tunggu Pak Buhori menambah pencahayaan. Ini ibu-ibunya luar biasa loh Bu, standby. Sudah? Apa belum nih? Belum kelihatan nih Pak, sebentar. Teman-teman studio, saya mau lihat wajahnya Pak Buhori. Jelas Pak Kiai. Kan ganteng Pak kalau kelihatan gitu loh. Sehat ya Pak Kiai ya. Terima kasih untuk selalu mensupport APLI. Ya, silakan disampaikan paparannya Pak. Monggo Pak Kiai. Saya bisa dibantu share PPT tadi nggak? Oh bisa Pak, PPT-nya Pak Kiai. Nanti Bapak kalau misalnya mau next, tinggal bilang next Pak. Nanti kita itu slide-nya. Oke teman-teman. Kita mulai ya sambil disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati anwa'in ni'am wal arzaq. Para pebisnis yang saya muliakan, ini para tokoh-tokoh dari seluruh lintas perusahaan MLM, baik yang sudah syariah maupun yang dalam proses niat pengen syariah. Pertama-tama saya turut bangga dan APLI. APLI ini ya pertama telah mengundang saya untuk menyampaikan hal-hal terkait kesyariahan. Yang kedua, perlu saya sampaikan para hadirin sekalian, APLI ini sudah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia cukup lama. Dari fatwa DSN MUI terkait PLBS, di mana APLI ini sudah memiliki andil. Diskusi-diskusi FGD sudah dilakukan bersama antara APLI dan Dewan Syariah Nasional. Ini perlu kita syukurin bersama, sampai hari ini kita masih menjalin hubungan yang erat, yang baik terkait pengawasan. Halo? Terdengar suara saya? Pentingnya halal tauhid. Apakah suara saya jelas? Jelas suaranya Pak Kiai, lanjut. Itu agak suara masuk di luar. Nah ini sekali lagi sampai hari ini luar biasa, kita masih menjalin hubungan yang erat, yang bagus, saling dukung-mendukung, saling melengkapi. Di mana APLI ini adalah asosiasi yang dia bidang ahlinya untuk per market plan lah. Marketing plan-nya ini kita tidak banyak tahu lah urusannya di APLI. Giliran kalau marketing plan-nya itu mau disyariahkan, dilihat dari aspek kesyariahan. Apakah ini sesuai syariah atau tidak, maka Dewan Syariah lah yang memelototin, bahasa saya memelototin, memastikan apakah ini sudah sesuai syariah atau belum, ada tidaknya gharar, mendolimi orang, memeras orang tanpa bekerja dapat. Nah ini yang bidang kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah kenapa penting halal produk dan sertifikat syariah dalam direct selling di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Mungkin nanti lanjut next. Bapak Ibu, jadi gini kira-kira. Lanjut, oke. Stop di sini, stop di sini. Lanjut lagi, satu lagi. Jadi Indonesia, pemerintah kita itu sudah menetapkan market plan ekonomi syariah Indonesia. Ada 4 langkah utama yang difokuskan oleh pemerintah kita dalam hal mencapai cita-cita. Apa cita-cita besarnya? Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sudah mendeklarasikan bahwa negara Indonesia itu akan dijadikan pusat halal dunia. Gitu ya. Nanti di beberapa berita adanya. Indonesia pengen menjadi pusat halal dunia. Kenapa itu? Karena kita pengen menjadi percontohan. Sehingga langkah-langkahnya apa? Penguatan halal value chain, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terkait syariah, kemudian terkait digit ekonomi digital. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem tertentu itu bisa disyariahkan. Dalam hal ini adalah MLM. Gitu ya. Dan saya perlu sampaikan pada pertemuan hari ini, kita perlu berbangga. Di dunia ini, menurut berita yang saya baca, informasi yang baca, ilmu yang saya ketahui, di dunia ini belum ada satu negara yang memiliki standar MLM syariah. Insya Allah hanya ada di Indonesia. Standar-standar itu dibikin sedemikian rupa untuk memastikan bahwa bisnisnya itu tidak ada kebohongan, tidak ada mendolimi orang, tidak ada memeras orang, tidak ada yang haram, tidak mengandung riba. Itu dengan standar yang sedemikian ketat. Itu ada di standar yang telah dibuat di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Next. Bapak, lanjut aja, lanjut. Ini lanjut. Nah, sektor halal apa saja yang sekarang digenjot oleh negara kita? Kita mulai akan digenjot halal food, halal farmasi, museum, history tourism, semua hal nih, kosmetik halal, edukasi, medical, spa halal, mall halal, restoran halal, semuanya nanti akan dikasih standar sertifikasi halal. Dalam menuju ke sana. Kenapa ini disertifikasi halal? Lanjutnya, next. Karena ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang itu jelas-jelas mengamanatkan bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Ini sebuah keniscayaan. Jadi produk kita ini harus. Sehingga potensi halal dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR itu nanti ini menjadi sebuah sarana pemerintah kita mendeklarasikan kita pengen menjadi pusat halal dunia. Gitu ya. Sederhananya misalnya begini nih. Kalau sudah Indonesia mensertifikasi sebuah produk, maka seluruh dunia akan mengakui. Oke, kalau sudah disertifikasi oleh Indonesia, insya Allah
clear. Dan ini sudah mulai beberapa negara. Kemarin hari Sabtu saya ketemu seorang pengusaha dari Timur Tengah. Sudah mulai tertarik. Banyak yang tertarik, mulai produk makanan, produk kosmetika, produk kesehatan. Itu sudah mulai. Bahkan spa. Spa itu sudah ada yang mengajukan pengen disertifikat syariah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di kita ini tidak hanya PLBS, tidak ada MLM, tidak hanya MLM syariah, tetapi ada hotel syariah. Ada MLM syariah. Ada lagi spa yang sedang mengajukan, pernah mengajukan. Nanti ada yang mengajukan travel syariah, hotel syariah. Bahkan kemarin sudah ada yang berdiskusi pengen dia punya perusahaan, kalau saya tidak salah ekspor impor, pengen sistemnya juga syariah. Di sana nggak ada sogok menyogok, nggak ada riba, nggak ada riswah, gitu ya. Itu sudah mulai. Ini karena apa? Tuntutan masyarakat pengen menerapkan prinsip syariah. Kenapa sih kok ini penting? Nah, ini penting nih. Kenapa ini penting? Dan ini bukti bahwasanya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal itu meningkat sekali. Kenapa? Karena mereka mulai sadar kalau sudah halal insya Allah baik. Gitu ya. Karena tuntutan, oh halal nih. Ini hebatnya kalau halal semua orang tanpa mengenal agama apapun bisa mengkonsumsi. Tetapi kalau belum tersertifikasi halal, orang Islam akan selektif. Ini sudah halal apa belum? Tapi kalau sudah tersertifikat halal, siapapun bisa menggunakan. Next, lanjut. Nah, ini terkait produk halal. Terus, lanjut Mas, ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terkait tadi produk ya. Produk itu harus halal berdasarkan amanat undang-undang tentang produk jaminan produk halal. Yang kedua, karena kaitannya dengan PLBS, kita ini tadi saya sampaikan di awal, mungkin satu-satunya negara yang punya standar MLM syariah. Kita tidak hanya self-declaration enggak, tapi ini ada standarnya. Di SNMUI dengan standar yang sedemikian rupa memberikan standar syariah terhadap perusahaan MLM. Gitu ya. Kenapa? Ada dua hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lanjut Mas ini. Kira-kira sederhananya begini. Lanjut lagi. MLM itu yang disyariahkan apanya sih? Gitu ya. Ini untuk mempersingkat waktu, Bu Ina. Ada dua hal. Yang pertama produk. Jadi syarat sebuah perusahaan itu mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional, produknya sudah tersertifikat halal. Dan ini nggak berat Bapak Ibu, karena ada amanat undang-undang. Pemerintah akan menyiapkan kemudahan-kemudahan. Insya Allah enggak. Ini kalau ada dari LPPOM, BPPOM juga akan lebih keren nih. Nah, ini sudah disiapkan. Kalau sudah halal, maka yang kedua, tadi syaratnya dua nih kira-kira. Sistemnya yang harus sesuai syariah. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Sistemnya apa sih? Kita tahu namanya di MLM itu bicara tentang market plan. Bagaimana plannya itu. Nah, plan itu antar perusahaan berbeda-beda. Jaringannya berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dicek kesyariahnya. Kira-kira kurang lebih begini. Dalam jaringan itu, sistem itu tidak boleh ada passive income. Apa itu passive income? Orang bawahannya bekerja, yang atasannya nggak ada keringat, terus mengalir. Ini nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh ada horor. Horor itu apa sih? Pemberian bonus yang tidak jelas. Ya ini nggak boleh, karena Islam itu mengajarkan saling kejujuran antar semua orang. Kita dalam berbisnis itu dalam sejajar yang sama. Nggak ada bedanya Anda dengan saya, atasan bawahan, nggak ada. Kita sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari uang, sama-sama mencari karunia Allah. Jadi nggak ada, Anda Anda downline, saya upline. Enggak.
Betul, anaknya itu hanya ngomong anu aja, tapi dalam hal usaha, dalam hal mendapatkan bisnis sama, kerjaannya harus siapa yang paling banyak mengeluarkan effort, mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya, pasti wajar akan mendapatkan ujroh, keuntungan, benefit yang lebih daripada orang yang hanya diam. Saya kira ini clear di syariah. Yang kedua, nggak boleh loh sistemnya itu mengandung riba misalnya. Riba itu sesuatu yang misalnya pertukaran uang, dia setor uang, karena ditumpuk nanti akan mendapatkan bagian dari yang setor uang. Nggak bisa. Harus ada barang. Gitu ya. Barang yang dijual. Tadi udah sampaikan, barangnya harus halal. Nah, ini nih. Jadi sistem ini dilihat tuh. Dari apakah ada gorornya atau tidak. Ada tadlisnya atau tidak. Sesuatu yang diumpetin. Sesuatu yang diakal-akalin. Sehingga nanti hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Ini juga tidak boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti ada beberapa kriteria, 12 kriteria. Mungkin bisa dilanjut, nanti bisa dibaca sendiri. Inilah yang inti pokok dari PLBS syariah. Apa PLBS? Penjualan langsung berjenjang syariah. Atau mungkin kita agak familiarnya adalah MLM syariah. Jadi ada dua hal, yaitu produk, kemudian adalah sistemnya. Sistem yang dibikin sebuah perusahaan harus dipastikan tidak mengandung gharar, tidak mengandung tadlis, tidak mengandung riba, tidak ada mengandung zulm. Terakhir, tidak mengandung zulm. Zulm itu apa? Mendolimi orang. Perusahaannya, mohon maaf misalnya, sudah membuat kriteria di buku etik misalnya, bahwasanya begini-begini. Ternyata ketentuan, syarat tidak dipenuhi. Atau menyalahi janji. Membernya, misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu. Sudah ditetapkan bahwasannya harga produk itu ini. Anda kalau menjual, baik itu menjual ke member sekian. Kalau menjual ke orang bukan member sekian. Itu sudah disepakatin loh. Antara perusahaan dengan member. Tetapi ternyata membernya, mohon maaf, bohong. Itu ada kedoliman. Itu menyalahi janji. Nggak boleh. Istilah dalam MLM cutting price. Wah, nggak boleh. Nah, ini yang nggak boleh. Membernya yang bisa jadi salah. Atau perusahaannya memberikan bonus tidak sesuai janji. Nah, ini yang kita jagain. Nanti syarat dari MLM itu, elemen syariah itu harus ada diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Saya kira itu Bu Ina, teman-teman sekalian, para peserta, insya Allah berkah, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan insya Allah usaha kita untuk menumbuhkan PLBS atau MLM syariah akan mendapatkan kemudahan dan mudah-mudahan semuanya akan bergerak ke sana. Sehingga kalau nanti sudah MLM kita syariah, kita bahasanya kita ngomong tuh ke luar negeri kemana, kita sudah punya loh sertifikatnya. Sekali lagi tapi harus dijagain, walaupun toh mungkin ada kesalahan ya itu ya namanya manusia, nggak mungkin akan nggak punya salah. Tetap ada kesalahan, kekurangan, kita akan terus memperbaiki. Demikian, Bu Ina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jangan off dulu Pak, ini nanti akan ada pertanyaan Pak. Ya, sebelum melangkah ke pertanyaan, kita dengarkan dulu paparan dari Ibu Andam Dewi, Wakil Ketua Umum APLI terkait produk. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi sahabat APLI yang ada di studio maupun yang mengakses acara ini melalui channel YouTube APLI ya. Tadi kita sudah mendengarkan paparan Pak Bukhari. Nah, sekarang saya ingin ngajak sahabat APLI ngobrol-ngobrol mengenai produk ya yang dipasarkan melalui sistem MLM. Saya boleh minta tolong ditampilkan. Oke. Nah,
hari ini kita bicara mengenai peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 ya. Tadi Pak Afri ada sampaikan mengenai tema acara kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 29 ini, di sini dibahas mengenai sistem penjualan langsung ya, karena disinilah disahkannya sistem penjualan langsung yang dinyatakan sebagai sistem penjualan langsung merupakan sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Nah, di sini kami tebalkan kata-kata di luar lokasi eceran karena sistem yang kita lakukan di sini adalah sistem penjualan langsung. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada yang mencantumkan bahwa hak distribusi eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang. Di sini saya mencoba mengambil contoh salah satu label produk dari anggota APLI. Nah, kemarin kita kan sahabat APLI yang kemarin juga sudah bergabung, kita kan kemarin juga sudah dikasih satu tips bahwa kita harus lebih cerdas dalam memilih produk-produk kita. Nah, produk-produk penjualan langsung kalau kita lihat di labelnya, salah satunya ada di sini yang kami ambil. Di sini disebutkan distributor didistribusikan eksklusif secara penjualan langsung oleh PT Himalaya Internasional. Ini saya ambil produk contoh dari PT Himalaya ya. Nah, di sini jelas bahwa produk ini dipasarkan melalui penjualan langsung. Kemudian hari ini kita tidak bisa mendengarkan paparan, tadi Bu Ina juga sudah sampaikan bahwa memang diperlukan satu sesi khusus untuk penjelasan dari Badan POM. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah produk-produk yang dipasarkan melalui jajaran MLM kita. Di sini ada kategori obat tradisional, ada suplemen kesehatan, ada kategori pangan, dan juga ada kategori kosmetika. Jadi produk-produk inilah yang kita daftarkan di Badan POM. Kemudian ini hal yang menarik ya. Apa sih yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli produk? Atau kalau misalnya kita member yang akan menjalankan bisnis penjualan langsung, apa sih yang perlu kita perhatikan? Karena tadi Pak Bukhari juga ada sampaikan, harus ada barang yang dijual gitu ya. Kemarin juga fokus pada barang, gitu, pada produk gitu. Nah, ini ada 4 hal yang coba kami highlight di sini yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli produk untuk kita konsumsi atau untuk kita pasarkan kembali sebagai member dari salah satu bisnis penjualan langsung. Yang pertama, kemasannya mesti kita lihat baik-baik. Apakah kemasannya masih layak jual? Apakah ada kerusakan di sana atau tidak? Gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah nomor izin edar. Pastikan produk sudah terdaftar di Badan POM, ada nomor nomor registrasinya, ada izin edarnya sebelum kita membeli produk tersebut. Kemudian label harus kita perhatikan. Kadang-kadang, nah ini untuk ibu-ibu blogger yang ada di studio ya, label itu cuman kita biarin aja ada di sana. Tulisannya nggak pernah kita baca, tidak kita pahami. Jadi ayo mulai sekarang saya menghimbau sahabat APLI untuk betul-betul memperhatikan label yang ada di kemasan produk. Baca labelnya, di dalam label tersebut ada informasi yang berisi nama produk, komposisinya, kegunaannya, dosis atau cara penggunaan, kemudian peringatan dan perhatian untuk kondisi kesehatan tertentu, atau informasi lain, misalnya ada anjuran penyimpanannya, tidak bisa disimpan di bawah sinar matahari langsung, harus di tempat sejuk gitu ya. Dan perhatikan juga tanggal kadaluarsanya, jadi pastikan bahwa produk yang kita beli tidak lewat dari tanggal kadaluarsanya. Nah, sebelum satu produk diedarkan, perusahaan harus meregistrasi produknya. Jadi
produk-produk kita daftarkan ke Badan POM dan aspek yang dievaluasi oleh Badan POM itu meliputi safety, keamanan suatu produk, efikasi, keefektivitasan atau kegunaan suatu produk, lalu ada quality atau mutu di sini, kemudian ada labeling, penandaan pada kemasan. Tadi penandaan pada kemasan di sini sudah kita bahas, sudah kita lihat satu persatu untuk nanti pada saat kita membeli produk-produk dari perusahaan MLM, ini kita perhatikan. Enggak dari perusahaan MLM saja sih sahabat APLI, tapi semua produk yang akan kita konsumsi sebaiknya kita pahami benar-benar labelnya ya. Nah, tadi Pak Bukhori juga sudah banyak menyinggung mengenai jaminan produk halal. Tadi Pak Bukhori juga sampaikan ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Jadi di sini tidak akan saya bahas panjang lebar lagi, tapi yang bisa saya kutip tadi adalah penyelenggaraan jaminan produk halal ini merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen. Jadi ada kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Kemudian pengakuan sertifikasi halal ini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, tadi Pak Bukhori sudah sampaikan panjang lebar ya. Kemudian, nah ini dia. Saya ingin bagikan kepada sahabat-sahabat APLI mengenai cara cerdas membeli produk penjualan langsung. Jadi di sini kita harus betul-betul membeli produk dengan cerdas gitu ya. Nah, satu tips yang ada di sini, belilah produk MLM langsung di mitra usaha perusahaan dari perusahaan MLM. Kadang-kadang ada yang menyebutnya dengan member, ada yang menyebutnya dengan distributor ya. Nah ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa produk direct selling atau MLM itu tidak dijual di marketplace, tidak dijual di toko atau apotik, tidak dijual di kaki lima juga gitu ya. Nah ada jaminan penggantian produk jika produk yang dibeli melalui mitra usaha tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi perhatikan ini baik-baik sahabat APLI sekalian. Kemudian yang keempat, dengan membeli langsung kepada mitra bisnis, kita akan mendapatkan konsultasi dan pembinaan penggunaan produk secara gratis. Jadi kita seperti punya konsultan pribadi karena pemakaian setiap produk itu tuh ada aturannya, dan dengan kita berbelanja kepada mitra dari perusahaan MLM, itu berarti kita juga berhak untuk mendapatkan konsultasi mengenai penggunaan produknya dan ini gratis ya. Lalu yang kelima di sini juga luar biasa sekali, ada jaminan mutu dan dipastikan bahwa produk yang dibeli adalah produk asli dan berkualitas ya. Nah, lalu perusahaan-perusahaan MLM terutama yang bergabung di dalam APLI, kami selalu melakukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pembelian produk melalui member ya. Di sini saya ambil salah satu contoh edukasi yang ada. Di sini disebutkan kenapa mesti membeli langsung dari membernya. Saya ambil contoh ini dari Herbalife di sini. Dengan membeli produk dari membernya langsung berarti membeli dari seller atau penjual yang legal. Kalau kita membeli langsung ya. Tapi kalau kita membeli dari marketplace itu berarti kita membeli dari sumber yang tidak legal atau ilegal. Nah, pembelian dari marketplace ini adalah ilegal dan ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan juga dari perusahaannya tentunya ya. Nah, jika ada kerusakan ditemukan oleh konsumen pada produk yang dibeli, karena kita membeli tidak dari sumber yang resmi, kita tidak bisa melakukan klaim ke perusahaannya. Nah, dengan membeli langsung dari membernya, keaslian dan kualitas dari produknya terjamin. Jadi membeli produk ini tidak hanya harganya saja, tapi juga cara pemakaiannya, keaslian produknya gitu ya. Nah, jika kita juga bisa membeli melalui teman atau sahabat atau keluarga yang memang terdaftar secara resmi di salah satu perusahaan MLM gitu ya. Nah ini adalah jadi kita pilih member yang memang kita nyaman berbelanja. Nah dengan kita membeli melalui member yang resmi, kita juga mendukung
kepatuhan kita terhadap cara mendapatkan produk MLM melalui sumber yang resmi, gitu ya. Nah ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Badan POM, walaupun hari ini tidak hadir, karena selama masa pandemi dukungan Badan POM ini luar biasa sekali yang diberikan kepada industri penjualan langsung, terutama selama masa pandemi tadi terkait dalam percepatan registrasi produk, terutama untuk produk-produk suplemen kesehatan yang digunakan untuk percepatan penanggulangan pandemi. Nah, ini akhir dari presentasi saya. Terima kasih untuk waktunya Bu Ina, saya kembalikan lagi ke Bu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andam, paparannya luar biasa. Ini saya dari tadi sibuk balesin WhatsApp orang yang bertanya. Saya bilang sabar, masih paparan. Jadi ini pertanyaan buat Bu Andam sudah banyak sekali, buat Pak Buhori juga sudah banyak sekali. Tapi kita ambil pertanyaan yang dari teman-teman di studio dulu ya Bu ya. Dari para blogger, YouTuber ada yang mau bertanya? Silakan Ibu, itu 1, 2, 3, 4, 5, banyak bener. Yang deket mic menang tuh, silakan Bapak duluan ya Pak. Selamat datang Bapak Ketua Umum APLI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Alim, blogger dari Bekasi. Pertanyaan saya hanya umum-umum aja nih. Belakangan ini kan viral di medsos. Orang yang membeli barang dikejar-kejar sampai di rumahnya. Sampai melibatkan mertuanya. Mertua yang ditagih itu. Kemudian teman-teman jaringannya dia juga ditagih, dikejar-kejar. Nah kira-kira secara umum tentang penjualan seperti ini apakah termasuk yang nanti akan jadi perhatian dari APLI? Kemudian yang kedua, Sebentar Pak, ini beli barang apa ya? terutama membeli barang yang COD itu ya, itu satu. Oh oke, Terus pengiriman COD ya. pinjaman online. Saya kira ini kan kaitannya dengan digital. Nah kira-kira apakah semua yang pernah jadi viral di media sosial ini juga menjadi perhatian bagi APLI, khususnya kepada masyarakat umum yang belakangan ini sudah mulai familiar dengan penjualan melalui aplikasi atau penjualan langsung ke konsumen. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak ini nampaknya saya harus mengundang Bapak Dr. Us Mulya Harja, datang nggak ya hari ini? Baiklah, ini ada yang mau nanyakan penjualan online. Oke, pertanyaan kedua silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Rabia yang sehari-hari adalah guru dan dosen. Alhamdulillah hadir pada hari ini sebagai blogger. Baru pertama masuk ke APLI ini dan diundang sebagai blogger. Saya sangat terkesan sekali karena paling pertama pembicara di sini adalah Pak Kiai. Dan itu saya tidak bisa ragukan lagi bahwasanya APLI ini sudah termasuk orang pebisnis, orang-orang pebisnis yang sudah diakui oleh Pak Kiai. Baik, saya tadi menyimak dari Pak Kiai Buhori bahwasanya apa-apa saja yang sudah diakui dan apalagi sudah masuk syariah, dan kalau tidak salah menyatakan seperti ini,
alangkah bagusnya dan alangkah baiknya nanti semua pebisnis yang ada di Indonesia itu sudah masuk syariah Islam. Jadi sudah diakui kehalalannya. Artinya saya mengambil kesimpulan bahwasanya sini APLI berarti salah satu di antaranya sudah diawasi kehalalannya. Nah, di sini saya sangat bangga sekali karena siapa-siapa sih saya masuk di APLI ini. Nah, karena APLI ini adalah asosiasi penjual langsung ke konsumen, apakah nanti bisa menjamin nanti di bawah bahwa bahwasanya ini sudah ini loh aman loh. Oke, produknya aman, tapi caranya bisa nggak dibilang aman dalam hal Islam? Karena kadang-kadang di dalamnya ada pembohongan, ada di dalamnya mungkin supaya cepat laku barangnya itu nambah-nambahin sehingga orang berpendapat wah ini bagus banget lagi produknya, tapi setelah dipakai itu karena ada kebohongan di dalamnya dan tidak aman dan tidak cocok, khususnya misalnya contoh dalam hal produk untuk kulit. Nah itu karena ada kebohongan di dalamnya berarti kan itu termasuk haram. Sementara usaha ini sudah diawasi loh. Tapi yang orang-orang di bawah ini yang kadang-kadang nakal, yang memasukkan sesuatu sehingga mau untung banyak dan tanpa diketahui di atas. Nah apakah ini sudah diawasi semuanya seperti ini? Karena saya sendiri pernah korban usaha yang langsung ditawarkan dan itu produk. Nah dari atas memang benar, itu harganya memang tinggi, bagus dan asli. Nah setelah kedua kok orangnya nggak datang lagi, saya beli di tempat lain dengan merek yang sama. Ternyata itu sudah bukan asli lagi dan harganya murah dan itu begitu saya pakai itu kena iritasi kulit. Nah apakah ini bisa diawasi seperti ini? Nah ini yang saya sampaikan bahwasanya di dalamnya juga bukan aman lagi. Karena apa? Sudah ada barang haram di dalamnya karena menawarkan dengan cara bohong. Berarti kan tadi Pak Kiai sudah bilang, kalau usaha itu sudah ada pembohongan di dalamnya, sudah ada penipuan, berarti itu sudah tidak halal lagi, berarti sudah haram. Nah dalam hal ini Pak Ustadz saya mohon dijelaskan apakah di asosiasi penjual langsung ini sudah diawasi semuanya, amankah? Karena saya pernah dulu mengalami seperti itu. Terus yang kedua, Ibu tadi tidak semuanya, tidak hanya ini saja, produk saja yang produk tertentu saja, tapi kalau bisa semuanya produk yang kita pakai itu dilihat expirednya. Jadi ya betul juga Bu, kadang-kadang kita sudah beli saja ini bagus, penawaran langsung loh, face to face disampaikan ke kita, jadi kita percaya banget. Taunya dia juga mungkin dia tidak awas dan mungkin juga kita pembeli ini bagus loh kita pakai. Tapi ternyata sampai di rumah kita lihat, waduh ini kok expire, kok tadi dia tidak lihat. Nah kemungkinan juga tidak lihat yang penjualnya karena langsung. Terus kita mau komunikasi, kita ada sesuatu yang kita alami karena sudah terlanjur diminum misalnya makanan atau minuman yang kita beli. Nah itu mau menyampaikan keluhan-keluhan itu dari satu, oh ini saya dari produk ini loh, saya hanya pekerja, tolong ditelepon ini Bu, iya saya setelah minum itu kok saya mencret, bagaimana sih, padahal Anda kan langsung ke rumah menawarkan. Nah iya telepon ini saja Bu, pokoknya saya hanya penjual, telepon lagi, oh maaf ini produk kami tidak seperti itu tapi bla bla bla. Nah akhirnya saya bingung, ini produk ini saya harus mengeluh kemana karena saya merasa dirugikan. Untungnya saya tidak menulis di sosmed, kalau menulis saya juga bisa kena undang-undang ITE yang tersangkut juga, oh saya tidak merasa menjual. Nah ini yang saya takutkan, mudah-mudahan di APLI ini tidak terjadi seperti ini dan saya angkat di sini sebagai pengalaman langsung ke saya 2 kali membeli produk yang langsung berhubungan, tidak melalui toko dan tidak melalui apa dan langsung tatap muka, tapi setelah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah menghilang, penjualnya menghilang. Bahkan saya menghubungi siapa yang saya harus hubungi ini. Jadi mungkin hanya itu saja, minta pencerahan kepada Ibu dan Pak Ustadz Bukhori, bagaimana kehalalannya, bagaimana dengan APLI, apakah sudah termasuk diakui di sini
kalau memang sudah lokal, alhamdulillah saya sangat bangga karena baru pertama hari ini saya ikut ke APLI ini. Mungkin hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplausnya buat Ibu. Jadi Ibu teh bertanya berdasarkan pengalaman pribadi ya Bu. Ibu, saya terharu Ibu pernah menjadi korban. Pak Kiai, Bu Hori. Pak Kiai. Siap. Halo. Ya Pak, itu tadi ada 2 pertanyaan dulu ya Pak. Sebenarnya 4 pertanyaan Pak. Tadi sebenarnya saya rangkum, sebenarnya sih dua pertanyaan penting yang harus, yang membutuhkan jawaban. Yang pertanyaan tadi Bapak itu bertanya masalah sistem penjualan online, katanya yang COD barangnya datang ke rumah. Kemudian kalau nggak dibayar itu keluarganya dikejar-kejar Pak. Ya. Yang pertama, terus yang kedua Ibu tadi sebagai korban overclaim ya Bu. Korban overclaim dan korban expired date. Nah itu dari sisi syariahnya bagaimana Pak Buhori? Silakan Bapak. Baik Bu Ina, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait banyaknya atau maraknya kasus-kasus pengejaran karena satu COD dan pinjol, pinjaman online. Ini kalau dari aspek syariah, jadi begini Bapak Ibu, ini diantara resiko orang berdagang, menjual dengan sistem COD. Dia harus menanggung risiko seandainya barang itu tidak jadi dibeli oleh pembeli. Itu risiko. Kenapa risiko? Sebetulnya namanya jual beli yang paling sederhana itu ketika ketemu penjual, ketemu pembeli. Nah ini pembelinya nggak ketemu, bayar ketika sudah barang sampai. Nah berarti harus menanggung risiko kalau misalnya tadi alamatnya nggak benar, alamat palsu, tidak sesuai alamat, atau si pembelinya mohon maaf dalam hal, oh saya pesennya nggak begini nih. Nah itu caranya apa? Dibuktikan dengan misalnya dia punya akun-akun apa, benar-benar membeli barang sesuai yang telah dipesan. Gitu ya, ini diantara manajemen memitigasi risiko. Tapi kalau salah siapa? Bisa jadi salah yang menjual, karena tadi risiko ini risiko. Kemudian juga bisa jadi bohong nih, antara pembelinya bohong, ya risiko bohong. Nah kalau urusan akhirat yang nanti di akhirat lah ya. Kalau pinjol, Bapak Ibu, saya sarankan semuanya, kalau mau gini, saran saya yang pertama, jangan mengambil pinjol, jangan cari pinjaman online, bahkan kalau bisa nggak usah pinjem orang, nggak usah utang, udahlah bisnis MLM yang syariah itu insya Allah lebih baik. Saya promosikan juga nih sekaligus. Kalau usahakan, kalau nggak benar-benar kepepet bener, jangan sampai kita ngutang. Kalaupun toh ngutang, kalau bisa nggak usah pakai pinjaman online. Kalau bisa ketemu orang yang benar-benar dia yakinin. Termasuk yang meminjamin, datanglah atau berilah kepada orang yang benar-benar butuh. Yang ketiga baru, kalau enggak, okelah pinjaman online, tapi mohon diperhatikan. Harus pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Satu. Yang kedua, apalagi kalau yang sudah ada sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional. Ada loh pinjaman online, itu yang sudah tersertifikasi syariah. Itu ada, walaupun sedikit. Nah itu caranya, makanya cari yang itu. Karena akan lebih aman. Gitu ya Bapak Ibu. Persoalan dikejar-kejar itu terkait ini resiko karena utang nggak bayar, kira-kira gitu ya. Itu juga berdasarkan syarat dan ketentuan kesepakatan yang sudah dijanjikan di awal, disepakatin itu ya Bapak tadi. Yang kedua itu terkait APLI, ini perlu saya jelaskan posisi. APLI kan kita tahu asosiasi Bapak Ibu. Asosiasi kan perkumpulan para perusahaan MLM. Yang ada syariah, ada enggak. Jadi APLI-nya sih enggak tersertifikasi Bapak Ibu. Cuma para pengurus-pengurus APLI itu sering ketemu kita berdiskusi
Apa sih bedanya yang MLM syariah dan enggak? Insya Allah mayoritas sudah tahu. Tapi apakah menerapkan itu adalah pihak perusahaan masing-masing yang ingin, ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas, perusahaan yang ingin melaksanakan sistem usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berarti ini kan, perusahaannya yang mau. Gitu ya, Bapak, ini perlu. Jadi kalau APRI syariah apa belum? Ya APRI ini asosiasi, nggak bisa disyariahkan apanya. Kalau orang-orangnya bisa jadi. Tapi perusahaannya, sistemnya, ya bisa jadi. Wong asosiasi kan silaturahim saja. Kemudian yang berikutnya terkait misalnya tadi, kalau sudah perusahaan disertifikat syariah, lalu di bawah, di level-level bawah ternyata masih banyak penyimpangan. Bapak Ibu mohon diperhatikan. Perusahaan MLM yang sudah mendapatkan sertifikat syariah itu bahasa sederhana saya, dokumen-dokumennya, akad-akad perusahaannya itu sudah dicek. Sudah dicek dengan standar syariah. Kan bahasanya gini, ini di perusahaan di atas sudah clear nih. Ternyata sampai ke bawah, membernya tidak menjalankan. Itu bisa jadi karena ada miss. Ada kesenjangan pengetahuan member dengan atas. Tapi ini tidak mempengaruhi atasnya, berarti nggak syariah. Ya belum tentu. Kan yang, mohon maaf, yang melanggar kan yang di bawah. Sedangkan perusahaannya sudah distandarisasi. Nah, persoalan ada menyimpang di bawah itu ya insya Allah tidak mempengaruhi yang di atas. Karena di atasnya sudah distandarisasi. Ya bahasa sederhananya, oknumnya di bawah karena belum paham. Kira-kira begini Bapak Ibu, analoginya sederhana begini. Masyarakat Indonesia itu seharusnya tunduk sama peraturan perundang-undangan. Tetapi ternyata, misalnya gini aja deh, lampu merah. Semua orang tuh tahu kalau lampu merah berhenti. Tapi Bapak Ibu sering lihat kan orang nyelonong? Tetap ada kan? Padahal sudah diatur. Sama MLM, perusahaan sudah diatur. Syariahnya begini. Syarat ketentuannya begini. Anda tidak boleh menjual di luar member. Anda tidak boleh menjual di atas harga ini. Itu kan syarat dan ketentuan. Ada saja yang melanggar. Tapi pelanggaran ini tidak mempengaruhi yang di atas. Yang pelanggaran ini perlu dinasihati, dikasih saran, dikasih pendidikan, pengetahuan agar jangan begitu dong. Kan kita sama-sama nggak boleh menyakitin. Member nggak boleh menyakiti perusahaan, perusahaan tidak boleh menyakitin member. Nggak boleh nipu, perusahaan nggak boleh nipu member, member juga nggak boleh nipu perusahaan. Kira-kira gitu Bu Ina. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kiai. Analoginya luar biasa. Analogi lampu merah. Jadi lampu merah sudah dibuat. Kalau ternyata memang masih ada orang yang melanggar, masa kita mau salahin lampu merahnya? Gitu ya Ibu ya. Nanti terkait yang di luar syariahnya, Ibu Andam akan jawab karena keterbatasan waktu Pak Buhori. Kita buka pertanyaan yang masuk kategori syariah dulu. Gak apa-apa Ibu ya. Silakan tadi penanya lain Ibu. Itu Ibu yang jilbab merah dulu ya. Ya yang duduk. Yang duduk di kursi dulu Bu. Tadi ya abis ini Ibu deh. Abis Ibu kan. Silakan Bu. Ini Pak Buhori kayaknya laku loh Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Nuni. Di sini saya bidang saya sebenarnya di bidang travel ya. Dan juga punya usaha travel sendiri. Yang ingin saya tanyakan mengenai travel syariah yang tadi Pak Kiai sempat bicarakan sedikit. Untuk travel syariah sebelumnya kan kita kalah dengan negara Malaysia kalau nggak salah. Untuk peringkatnya ternyata negara Malaysia itu lebih satu tingkat lebih tinggi dari kita. Sementara kita travel itu di Indonesia sangat banyak sekali dan sayangnya mungkin tidak berlabel syariah.
sebelumnya sempat ada isu kalau di Bali itu ingin dijadikan wisata syariah, namun banyak mendapatkan ya jadi polemik lah, jadi isu yang tidak semua orang menyetujui untuk di Bali dijadikan wisata syariah. Di sini saya ingin tanyakan, kalaupun misalnya ada suatu desa wisata yang memang dia berpotensi untuk dijadikan travel syariah, bagaimana untuk bukan prosedur ya, tahapan untuk mereka bisa mendapatkan. Sementara saya tahu kalau untuk menjadikan travel syariah itu belum ada lembaga yang memang bisa meresmikan travel ini bisa dikatakan syariah atau tidak, karena dan untuk wisatawannya sendiri pun berarti kan harus bisa menerima wisatawan yang non muslim. Itu juga mungkin yang menjadi pertimbangan apakah di Indonesia itu sebenarnya bisa untuk seluruh desa wisatanya atau enggak tempat wisatanya itu bisa dijadikan syariah. Sementara potensi itu ada, tapi kita punya polemik misalnya untuk wisatawan non muslimnya, mereka tertarik dengan tempat wisata di kita, tapi terbentur dengan syariat-syariat Islam yang mungkin diterapkan ya, misalnya dalam hal makanan ataupun mungkin punya kalau udah syariah pasti ada rules-nya tersendiri yang menjadikan itu mungkin agak bersimpangan dengan mungkin yang bagian non muslim gitu ya untuk wisata syariah. Itu saja yang saya ingin tanyakan, apakah mungkin untuk di Indonesia diterapkan untuk wisata syariah, sementara kita tidak tahu lembaga mana yang memang bisa meresmikan suatu tempat itu bisa dikatakan dia berpotensi untuk menjadi wisata syariah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu yang tadi jilbab merah lagi, silakan. Selamat pagi, nama saya Lia dari Depok. Saya ingin bertanya 2 poin ya. Dalam Jelas kalau suaranya sudah. jelas. Ya, produk-produk yang dijual melalui penjualan langsung ya, produk-produk di bawah APLI ini kan pemasarannya kan multiple gitu ya, dari ke upline, downline, dan itu berimbas pada harga karena panjangnya jalur distribusi. Harga sebuah produk yang misalnya vitamin yang harusnya tadinya murah akhirnya jadi mahal gitu kan. Nah, ini masih terkait dengan syariah yang tadi dan juga mungkin standar aturan penentuan harga. Saya pengen nanya, kalau dalam syariah kan, dalam Islam kan ada keuntungan maksimal berapa persen yang bisa kita ambil. Kita nggak bisa mengambil keuntungan terlalu berlipat ganda gitu kan. Nah, apakah ada aturannya yang bisa menjamin harga-harga produk APLI ini masih sesuai syariah atau masih masuk dalam standar harga pasaran di Indonesia gitu? Karena biasanya produk-produknya memang jadi mahal gitu gara-gara ya metode penjualan seperti ini. Terus yang kedua, Ketiga ini Bu udah. itu Oh, tadi silakan, standar silakan. harga aja yang pertama. Silakan. Ya, soal harga. Nah, yang kedua soal yang tadi kalau produk-produk APLI tidak bisa dijual di marketplace bebas gitu atau di toko. Tapi saya melihat udah beberapa kali ya di apotek malah itu ada yang menjual produk-produk dari APLI gitu kan. Yang usah disebut merek lah, pokoknya banyak gitu. Misalnya orang kan nggak tahu, datang cuma taunya beli gitu kan. Nanti kalau mau produknya nggak sesuai atau apa kan komplainnya nggak tahu harus ke apotek atau kemana. Nah, ini yang saya pengen tanyakan, apakah sudah ada peninjauan gitu dari APLI juga sampai ke tempat-tempat seperti itu, seperti apotek atau toko-toko gitu aja. Makasih. Terima kasih Ibu. Satu lagi deh Ibu. Ya silakan Bu. Terima kasih, selamat pagi. Saya Nunik Utami, blog saya adalah nunikutami.com. Saya mau tanya ya, tadi kan Pak Kiai sudah memberikan materi dan Ibu Andam juga. Nah, dari keduanya ini saya menemukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya ini kan selama ini adalah menggerakkan UMKM batik di Jogja ya. Nah, dari situ saya berusaha untuk memasarkan lebih jauh gitu ya batik-batik para produsen di Jogja itu. Nah, dalam perjalanannya
itu saya berusaha untuk mencari penjual lagi, dropshipper gitu ya. Jadi tadi kan Ibu Andem bilang bahwa kalau kita berjualan itu kita harus lihat kemasannya bagaimana, masih bagus atau tidak, produknya seperti apa. Nah, saya sendiri sudah memastikan kemasannya bagus, produknya juga oke, dan itu sudah layak jual dan tidak pernah ada yang komplain. Tapi ketika saya menyebarkan ini ke dropshipper, bagaimana gitu? Saya mau tanya ke Pak Kiai, apakah ini ada unsur pembohongan atau bagaimana ya? Karena dropshipper ini kan tidak tahu barangnya seperti itu. Jadi di pihak saya sudah pasti itu barang bagus dan tidak ada pembohongan, tapi kalau di pihak dropshipper bagaimana? Dan banyak juga pihak yang bilang bahwa dropshipper itu haram. Gitu. Jadi saya ingin penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Kiai. Baik. Itu Pak, karena pertanyaannya banyak. Siap. Cuma Pak Kiai yang bisa jawab tuh Pak, terutama masalah travel syariah tadi tuh Pak, desa Siap. wisata dan lain-lainnya. Silakan, monggo Pak Kiai langsung Pak. Ya, ini terakhir ya, nanti habis ini minta izin Bu Ina, karena sudah ditunggu Zoom sebelah. Pertama, wisata syariah. Jadi kalau pertanyaannya, kalau kita merujuk kepada, tadi kembali kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebetulnya yang punya wewenang, amanat undang-undang, di mana yang bisa memberikan sertifikasi kurang lebih si MUI gitu ya. Dan di SNMUI sudah punya standar wisata syariah. Ada loh, saya punya standar hotel syariah, standar travel syariah, itu sudah ada. Cuma kan persoalan mau menerapkan syariah itu kan dari pihak masing-masing perusahaan. Karena prinsipnya bukan diperintahkan wajib. Kalau perusahaan yang mau menjalankan prinsip syariah. Beda dengan produk. Kalau produk itu amanat undang-undang wajib barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib tersertifikasi halal. Nah itu. Jadi kalau sistem tadi belum masih ya kemauan saja, kesukarelaan. Jadi kita insya Allah sudah. Tadi dibilang nih. Ada hotel syariah sudah ada standarnya, wisata syariah ada standarnya, kita sudah punya. Lalu pertanyaannya kan begini, yang kedua ya, kan kita tidak semuanya muslim lah kira-kira gitu. Loh, justru syariah ini tidak melarang non muslim ini, kita hanya melindungi umat Islam agar tidak terjerumus pada hal-hal yang haram. Contoh sederhana nih, contoh sederhana. Namanya berbuat asusila itu semua agama nggak boleh. Tetapi kadang-kadang ini orang-orang yang ini lintas agama pun, orang mohon maaf perzinaan misalnya, itu semua agama nggak membolehkan. Nah itu seharusnya dilindungi, masyarakat itu dilindungi, jangan sampai terjadi hal-hal itu. Negara kita melindungi itu, negara kita jelas-jelas ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu loh. Nah jadi kita juga nggak memaksa, monggo kalau mau seperti ini. Toh juga saat ini sudah banyak yang mendeklar dirinya sendiri, self-declaration itu bahwa dia hotel syariah, bahkan restoran halal, sudah banyak. Jadi kira-kira gitu ya. Yang kita hanya misalnya ngasih tools. Misalnya kalau hotel itu kalau ada standar syariah menyiapkan misalnya ya ada arah kiblatnya, menyiapkan tempat ibadah, terus dijamin sucinya, jadwal sholatnya tahu, tempat restoran yang terstandar syariahnya, halalnya ada, itu seperti itu. Sehingga sebetulnya itu non muslim pun juga nggak masalah di situ. Nah ini persoalannya apa? Ya mungkin menganggap nanti akan menjadi Islamisasi. Enggak, ini melindungi. Monggo kita dilindungin agar ini bagian dari undang-undang juga, gitu ya. Undang-undang mengamanatkan kan kita mau melindungi melindungi rakyatnya. Toh ternyata tuntutan dari luar negeri juga banyak loh. Itu banyak sekali orang-orang wisatawan luar negeri mencari standar syariah apa enggak. Nah, gitu ya. Ini terkait wisata syariah. Ada. Nanti kalau travel wisata itu ada. Ini kalau bisa jadi karena istilahnya by proses lah. Kita pelan-pelan memahamkan masyarakat biar tahu syariah kayak apa. Bukan
nanti kayak gini. Nah, itu orang nggak mau diatur, itu kan orang yang ini aja, yang nggak mau taat kepada hukum pemerintah lah misalnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah harga tadi. Ternyata harganya kalau dibikin lebih mahal. Begini Bapak Ibu. Tadi dibilang harga itu di kajian fikih itu ulama berbeda pendapat. Artinya nggak secara umum jumhur ulama mengatakan nggak ada loh batas maksimal oleh orang itu mengambil keuntungan, itu nggak ada secara fikihnya. Misalnya begini, kita belanja barang di Mekah, misalnya kurma lah, di kurma sekilo di sana anggap 50.000, di sini dijual misalnya 100.000, 200.000, ya asal yang beli itu mau ya sah-sah saja, karena prinsip jual beli itu adalah sama-sama suka. Nggak usah jauh-jauh Ibu, kalau Ibu beli aqua di warung harganya 3.000, tapi kalau beli di bandara harganya bisa 20.000, 25.000. Belum lagi kopi. Kopi di warung sebelah, kalau kita ngopi di warung warteg apa, harganya paling 3.000 atau 5.000. Kalau di bandara diganti judul Black Coffee, harganya berapa Bu? 70.000. Padahal sama-sama kopi. Apakah itu menandakan tidak halal? Ya enggak dong. Ini persoalan kesepakatan. Kalau Anda enggak mau beli ya jangan. Mungkin karena tempat dan sebagaimana. Yang kedua, persoalan harga Bu, itu sudah diatur oleh di Permendak. Nanti teman-teman APLI bisa lebih clear lah. Batas memberikan apa istilahnya Bu, pembagian bonus itu ada batas maksimalnya. Maksimal sekian, 60% kalau saya tidak salah peraturan terbaru. Nanti Ibu Ina dan teman-teman bisa menjelaskan. Itu artinya sudah diatur kok. Kita sudah diatur. Persoalan aturannya apa? Sudah diatur. Jadi nggak apa ya, ini dalam rangka menjaga hak dan kewajiban antara perusahaan dan member. Haknya member, kewajiban member, haknya perusahaan juga kewajibannya sudah dijaga. Gitu ya masalah harga. Terakhir masalah dropshipper Bapak Ibu, terakhir. Nanti sebentar lagi Dewan Syariah Nasional itu akan menetapkan fatwa tentang dropshipper Bu. Dropshipper itu ada yang haram, ada yang halal, ada yang sesuai syariah. Yang sesuai syariah kira-kira kalau modelnya itu salam. Orang yang beli ke dropshipper langsung transfer uang. Dari transfer uang, dropshipper mencarikan barang sesuai dengan pesanan, dibayar langsung. Atau nggak bayar dulu, nampaknya nanti jual beli akan terjadi kalau COD. COD-nya jelas, barangnya sampai, nanti duitnya dibayar. Nah, nanti insya Allah lebih kapan-kapan kita akan diskusi panjang, lain waktu terkait akad-akad dropshipper, ada marketplace, ada reseller, ada online shop, dan lain-lain. Demikian Bu Ina, mudah-mudahan berkah, saya harus undur diri. Mohon maaf semuanya. Terima kasih banyak waktunya untuk hari ini Pak Kiai. Sekali lagi Pak Kani, saya thanks Pak Kani ke Pak Buhori. Ada Pak Kani Pak. Oh Masya Allah Pak Kani. Ya Allah berkah Pak Kani, saya WA nggak diangkat-angkat sama Pak Kani ini. Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai. Tadi kita ngomong-ngomong nih dengan pimpinan APLI nih, kayaknya nanti kita pengen Pak Kiai jadi pakarnya APLI nih Pak Kiai ya. Karena banyak banget ya. Wah. Ya mudah-mudahan Pak Kiai apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua di sini. Ya, apalagi kalau bicara tentang industri kita sangat di luar sana isunya tentang bukan hanya syariahnya. Nggak kedengar bawahnya dipencet Pak. Okay. Ya, jadi banyak hal yang harus kita bahas juga, terutama di industri kita ini ya Pak Kiai ya. Banyak ya isu-isu yang bukan hanya soal syariahnya Pak Kiai, tapi bagaimana prosesnya itu baik nggak, bermanfaat nggak. Tapi memang kalau kita melihat dari apa yang sudah diatur di SNUI tentang penjualan berjenjang bersyariah, memang cukup jelas Pak Kiai ya, tapi mudah-mudahan ini bisa akan lebih menambah penjelasan lagi tentang produk apalagi di Indonesia ada ini ya undang-undang halal ya Pak Kiai ya. Jadi kita benar-benar bisa melihat dan memilih mana yang terbaik dan mana yang bermanfaat buat kita semua. Pak Kiai terima kasih banyak buat penjelasannya Pak Kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kani, Bu Ina. Saya harus undur diri, Bapak Ibu, para narasumber. Saya mohon izin.
Ya, terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai. Bu Andam, ini terkait tadi pertanyaan yang belum terjawab, terhold, terkait produk overclaim, kemudian terkait kalau bahasa kita overclaim, terus ada lagi apa, satisfying product kali ya, kalau Product produknya itu satisfaction, kepuasan pelanggan. pelanggan terhadap produk, kemudian kalau misalnya produk bermasalah, nah ini garantinya apa dari perusahaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait apa penjualan yang berjenjang tadi, apakah benar karena banyaknya bonus yang harus dikasih upline, downline sehingga membuat harga produk jadi mahal. Ah, monggo, silakan ini pakarnya. Pakarnya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Yang pertama dulu ya, mengenai overclaim. Jadi sebetulnya ini kan sudah diatur pada saat kita mendaftarkan produk ke Badan POM, di situ sudah diatur apa yang bisa kita sampaikan di produk kita. Jadi untuk apa gunanya? Untuk menghindari terjadinya overclaim seperti ini gitu ya. Jadi kembali lagi, gunakan azas logis. Kalau tidak logis, lakukan pertanyaan lebih dalam lagi untuk kita bisa memahami masuk akal nggak klaim yang disampaikan tadi gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kayak tadi ternyata sesudah dipakai kok nggak cocok buat saya gitu. Nah kita lihat tadi kan saya ada jelaskan, belilah produk MLM kepada member yang terdaftar secara resmi di perusahaannya gitu. Buat apa gunanya? Kalau ada kasus-kasus seperti tadi, kita bisa mengembalikan produk ini kepada perusahaannya. Tapi kalau kita membeli bukan dari member resminya, kita tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Nah mungkin boleh saya tambahkan di sini satu informasi lagi. Member-member APLI punya kebijakan untuk pengembalian dari jangka waktu paling rendah 10 hari sampai 30 hari. Jadi untuk anggota APLI, perusahaan yang terdaftar di APLI, kita punya satu kebijakan ini gitu. Nah, kalau mengenai harganya sih insya Allah enggak ya, karena kalau produk retail kan juga ada biaya untuk mendistribusikan produk. Jadi tidak serta-merta karena satu produk dipasarkan melalui satu sistem direct selling, sehingga di sana ditambahkan yang tadi misalnya komisi ini untuk upline-nya lagi, enggak di sana. Tapi kadang-kadang kan satu produk itu kita mesti lihat lagi bahan bakunya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bicara kalau kualitas misalnya kopi tadi gitu ya, ada kopi yang biji kopinya memang tidak dipilih, tapi pada saat kita bicara mengenai specialty coffee, besaran bijinya dipilih, pada saat di roasting kemudian dipilih lagi yang besarnya sama-sama, kemudian digiling dan dijadikan kopi. Jadi ada proses yang bendanya sama kopi, tapi proses sampai dia menjadi secangkir kopi di cangkir yang akan kita minum, di situ juga ada proses yang dalam rangka menjaga kualitas, menyebabkan ada biaya yang lebih tinggi lagi dari produk yang kita lihat secara kasat mata kok terlihat sejenis gitu. Itu Bu Ina, Ibu menjawab nggak pertanyaan ini? Terima kasih. Oh ya, mungkin saya tambahkan ya, tadi Bu Andam bicara tentang yang kita bilang cooling off period ya. 10 hari, bahkan ada yang 30 hari, bukan ada yang lebih juga ya Bu ya. Tapi on top of that ya, buat anggota APLI itu ada suatu ketentuan bahwa kita anggota APLI ini punya juga kewajiban buyback, product back guarantee. Ya kalau misalkan produk itu tiba-tiba ada reaksi ya yang tidak sesuai dengan janjinya, itu pasti kita akan bisa dikembalikan gitu loh. Makanya salah satu kebijakan dari setiap anggota APLI yang bergabung, perusahaan-perusahaan direct selling yang bergabung di APLI, mereka selalu punya kebijaksanaan dari cooling off period sampai product back garantinya. Itu aja sih. Makasih. Kalau misalnya produknya berefek Pak, misalnya pakai skincare jadi bintik-bintik atau jadi panas muka, itu biasanya kalau aturan di APLI itu bagaimana Pak Kani? Apakah kita harus ganti rugi ke orang yang kena atau bagaimana? Kalau dari APLI jelas hanya
polisi kebijaksanaan besarnya aja ya. Nah kalau misalkan hal detail kayak gitu, saya yakin setiap perusahaan punya prosedurnya, SOP-nya ya. Contohnya, apakah benar-benar produk itu, karena gini, pengalaman kami semua di sini, ketika ada klaim-klaim seperti itu, nomor satu biasanya mereka salah memakai produk. Ya kan, nanti contohnya sakit, sabun muka. nanti sore aja ya. Biasa kita nih, Dimuka sama customer diare. suka kadang-kadang bereksperimen sendiri ya. Dia pakai sabun muka, disangka, nggak baca label, dia pakai sabun muka, dia diemin, Bu Ina, baru besok pagi dibersihin, ya pasti bermasalah, ya kan. Terus kadang-kadang seperti itu, ya kan. Jadi kita harus teliti sebabnya. Terus yang kedua tuh masalah mix, dicampur-campur, ya kan. Dan yang ketiga biasanya yaitu setiap manusia itu, misalkan kalau bicara tentang kosmetik ya, itu kan didesain sedemikian rupa ya, berminyak, normal, kering, segala macam. Ya kadang-kadang karena nggak baca label ya Bu Andam ya, atau nggak baca ininya, kadang-kadang sering kejadian seperti itu. Tapi saya yakin setiap perusahaan di anggota APLI itu punya tata prosedur untuk menangani hal-hal tersebut. Bahkan mereka biasanya punya tim dokter ya Bu ya, untuk memeriksa gitu. Mau nambahin boleh Pak Kani? Kadang-kadang gini juga nih Bu, misalnya saya ya, kok saya pakai produk yang sama Bu Ina tapi kok saya nggak putih-putih juga nih gitu ya, kok Bu Ina udah lebih cerah nih warna kulitnya gitu. Itu ekspektasi ya Bu ya, jadi artinya gini nih, hasil produk pada setiap individu itu akan berbeda gitu. Jadi produknya sama, mungkin hasil ke sayanya nggak sama nih dengan ke Bu Inanya gitu. Ya, terima kasih Ibu. Jelas ya Bu penanya ya. Teman blogger ada lagi, tadi ada 2 orang lagi mau bertanya. Silakan. Iya, silakan Bu. Iya. Selamat siang, saya Sumiati Sapriasi ingin bertanya, bagaimana cara seorang member menjual produk di marketplace dengan mencantumkan ID kememberannya? Keduanya adalah bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal? Dan yang ketiga, apakah ada di Indonesia ini MLM Indonesia, sedangkan penerapan mengingat ada multi agama di Indonesia? 3 pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu ada 3 pertanyaan yang terpaksa harus dijawab karena Pak Bu Horinya sudah live Zoom. Yang pertama pertanyaannya, kalau ada member yang jualan di marketplace lalu mencantumkan ID-nya, ini mungkinnya sikap perusahaan seperti apa? Yang kedua, bagaimana cara memperoleh sertifikasi syariah? Ini kebetulan Nuskin udah syariah ya Pak ya, baru Bapak bisa jelasin tuh nanti prosesnya gimana. Terus yang ketiga, apakah mungkin perusahaan MLM syariah ini di Indonesia, mengingat di Indonesia ini ada multi agama. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya duluan bicara tentang syariah halal tadi ya, karena saya sudah berproses ke sana itu ya. Oke, kalau bicara tentang tadi sertifikat halal ya, itu ada 2 hal kan di kita. Pertama halal produknya ya kan. Kalau syariah adalah prosesnya, cara kita berbisnis dan melakukan transaksi ya. Kalau proses sertifikasi halal produk jelas salah satu di Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi itu MUI ya. Jadi mereka meneliti dari raw material, prosesnya ya sampai produk itu memang jadi produk jadi yang siap dikonsumsi, itu MUI sudah punya tata cara dan kriterianya. Terus kalau bicara tentang direct selling atau penjualan langsung, perusahaan penjualan langsung yang syariah, ya DSN MUI itu keluarkan 13
13 12 tuh 13 ya. 12 persyaratan ya, maksudnya hal-hal yang diperiksa, misalkan apakah ada unsur spekulasi, ada unsur goror, apakah ada unsur salah satunya markup harga, terus apakah ada unsur yang sifatnya spekulasi, apakah ada unsur judi, ya hal-hal seperti itu diperiksa, dan yang paling penting memang produknya halal dulu. Jadi kalau proses sertifikat syariah itu memang yang dilihat adalah prosesnya, akadnya, bagaimana transaksinya itu terjadi, ya kan. Terus satu hal juga bahwa komisi itu harus didapatkan dari penjualan produk, ya kan, bukan karena perekrutan. Itu salah satu yang jadi parameter untuk mensertifikasi perusahaan direct selling untuk bisa mendapatkan sertifikasi syariah. Dan juga dari sisi keuangan kita juga dilihat, ya kan, contoh karena kita juga ada punya buka bank yang konvensional, terus ada bunganya, ya kita nggak bisa gunakan bunganya kita gunakan untuk CSR, ya seperti hal itu. Jadi banyak hal kriteria. Mungkin Pak Kiai Bukhari ya bisa jawab semuanya secara detail, tapi ada 13 poin yang kita harus ikuti Bapak Ibu. Dan kalau bicara tentang tadi, di Indonesia emang multi, ya. Dan alhamdulillah kita sangat kita beragam budaya, beragam pulaunya gitu ya. Dan kita juga manusia-manusianya punya race yang berbeda. Tapi kalau bicara tentang sertifikat syariah, itu tidak menghalangi untuk beroperasi untuk ke semua agama Bapak Ibu ya, karena hanya proses saja, ya kan. Jadi pada dasarnya tidak ada yang maksudnya tidak berguna untuk satu pihak gitu ya, karena terus terang proses syariah itu benar-benar proses di mana kita ngikutin ketentuan-ketentuan yang memang sudah dijabarkan supaya ada keuntungan dan manfaat. Yang paling penting manfaat buat pelaku industrinya, buat pembelinya, buat customernya, dan buat stakeholder yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Itu mungkin kurang lebih. Makasih banyak Bu Ina. Oke, lanjut ya Bu Ina ya. Tadi pertanyaannya, ada member yang mencantumkan ID-nya berjualan di marketplace. Kalau ada kasus ini menyenangkan sekali Bu, gitu ya. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena masing-masing perusahaan punya aturan main ke member-member yang ada di sana. Karena tadi aturan main pertama tidak boleh dijual di marketplace. Jadi masing-masing perusahaan ini punya satu aturan main dengan para member yang terdaftar di perusahaannya. Dari seringan misalnya teguran atau sampai memberhentikan keanggotaan member tersebut di perusahaan di mana member tersebut bergabung gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mencantumkan malah enak, tinggal panggil ID itu, terus udah gitu kita tanya, terus udah gitu sanksinya nanti akan diberikan sesuai dengan berat ringan kasus yang terjadi gitu ya. Yang justru sekarang mengganggu itu tidak diketahui ID dari mana produk-produk yang ada di marketplace itu diperoleh gitu. Nah untuk itu APLI bekerja sama dengan IDEA untuk mendapatkan Memorandum of Understanding untuk bisa menurunkan produk-produk yang dijual di marketplace yang tidak legal tersebut, Ibu. Ya, saya mungkin mau tambahkan, tadi ada satu pertanyaan yang Ibu mengatakan produk MLM mahal, terus karena bonusnya berjenjang. Nah, kita perlu ketahui bahwa produk-produk MLM dipasarkan itu secara eksklusif, tentu kualitasnya kan akan beda dengan produk-produk secara konvensional ya umumnya. Nah, kalau masalah harga itu karena kita tidak menjalankan bisnis dengan promosi iklan, jalur distribusi yang panjang, sehingga di MLM itu ada istilahnya 4P. Ya, 4P yaitu 2P yang dimiliki oleh perusahaan, 2P yang dijalankan oleh member, yaitu kalau perusahaan itu produk dan price, yaitu kita polisi perusahaan atur ya. Dan price itu pun kita tentukan berdasarkan ada payout yang dianjurkan oleh pemerintah maksimum, yaitu dulu 40%, sekarang 60%. Jadi artinya produk itu sangat reasonable. Nah, sedangkan member itu melakukan yaitu promosi dan place, pendistribusian. Ya, jadi dua faktor biaya yang kita keluarkan itu kita berikan kepada member. Jadi tidak membebani harga produk.
Seringkali orang berpikir keliru, orang berpikir, oh produk MLM itu pasti mahal. Tidak, karena mahalnya itu karena memang kualitasnya itu memang betul-betul terjamin, bukan karena produk yang murah dijual mahal. Nah kalau ada juga yang menjaga produknya murah pasar tapi dijualkan mahal, nah itu bukan MLM. Itu yang skema yang money game itu ya. Kalau kita lihat ada yang lukisan cuma 500.000 dijual 50 juta, nah itu udah nggak masuk akal. Itu adalah money game. Tapi kalau MLM murni, apalagi MLM di bawah anggota APRI asosiasi, pasti itu ada perhitungannya. Ya jadi tadi ada ibu-ibu bertanya ya. Nah kalau payout itu kita atur. Dan payout itu kita atur sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jadi bukan berarti orang yang pertama dapatkan bonus lebih besar, belum tentu. Kalau yang upline-nya itu tidak bekerja, ya cuma santai, tapi jaringan di bawahnya bekerja, tentu penghasilan di bawahnya lebih besar daripada di upline. Itu ada prinsip keadilan ya. Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan bahwa istilah produk ML itu mahal itu salah penafsiran. Ya mahal karena memang kualitasnya bagus ya. Kita lihat produk-produk ML rata-rata kualitasnya itu terjamin. Bahkan perusahaan-perusahaan kita mengeluarkan namanya money back guarantee ya. Dan juga ada buyback guarantee. Jadi betul-betul apa yang kita katakan itu betul sesuai dengan kualitas. Ya, oke itu saja yang tadi saya tambahkan karena belum terjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin perlu digarisbawahi teman-teman blogger dan YouTuber bahwa semua perusahaan anggota APLI itu memberikan buyback guarantee, money back guarantee, apalagi satisfaction guarantee, kepuasan terhadap produk. Satu lagi apa Pak? Kita kayaknya punya 4 deh. Cooling off period. Artinya cooling off period itu buat berpikir ini mau dilanjutin jadi member atau enggak. Kan kadang orang cuma lihat sekilas marketing plan-nya bagus, begitu join ternyata produknya nggak cocok gitu ya, akhirnya memutuskan untuk mundur. Jadi 4 poin penting tadi itu memang harus ada dalam kode etik dan peraturan perusahaan semua anggota APLI. Jadi tolong dicek perusahaan-perusahaan MLM ya, kalau orang mau join di perusahaan itu tolong dicek ini anggota mana gitu. Kalau udah anggota APLI kita jamin pertama legalitasnya ada ya lengkap, yang kedua itu tadi ya ada 4 jaminan terhadap member atau mitra usaha. Itu tolong digarisbawahi para blogger dan YouTuber ya, itulah kelebihan APLI. Ada pertanyaan lainnya enggak? Oh silakan Bapak. Sebutkan nama sama dari mana ya Pak? Terima kasih. Saya dengan Riko dari PT Luxor Indonesia, saya Regional Sales Manager. Saya mau bertanya, ingin pendapat tadi karena berbicara soal ekonomi syariah ya. Saya melihat bahwa kalau kita berbicara syariah itu ada hubungannya dengan halal haram. Dan halal haram itu sepertinya nggak bisa ditawar. Tadi saya berpikir apakah kedepannya itu akan diarahkan menjadi syariah semua, karena saya melihat syariah itu saat ini masih jadi seperti demam ya. Dulu banyak bank yang lalu bermigrasi ke syariah, tapi ujung-ujungnya hanya masalah bisnis. Nah saya melihat kalau nanti MLM itu akan dijadikan syariah, karena ini ada kaitannya dengan halal dan haram, apakah semua struktur operasionalnya harus dirubah juga yang harus berbau syariah, semisal banknya harus jadi syariah, karena kalau harus ada bank konvensional maka bunganya harus disumbangkan, ini apakah tidak menjadi mencampur adukan dalam hubungan syariah? Karena kalau kita bicara soal konteks haram dan halal, maka ini nggak bisa dicampur adukan. Apakah ini kalau ke depan kita melihat ada sebuah perusahaan yang di dalamnya itu mengadopsi konsep syariah, tapi dia juga mengadopsi konsep konvensional, maka apakah ini di mata MUI ini menjadi tidak kontradiktif, menjadi sebuah usaha yang mencampur adukan sesuatu yang pada akhirnya kita jadi seperti di area abu-abu. Saya hanya ingin maaf saya potong. Maksudnya satu perusahaan menganut sistem konvensional dan multi level marketing gitu Pak? Maksudnya MLM murni dan MLM yang berbau syariah itu saja. Artinya kalau kita berbau syariah, apakah operasionalnya harus bermigrasi juga dengan menggunakan bank syariah? Sementara kita tahu kalau kita berbicara halal dan haram, maka itu adalah patokan yang patut yang tidak boleh ditawar-tawar. Kalau ada perusahaan yang menggunakan dua konsep ini berarti terkesan seperti
mencampur adukan. Saya hanya ingin pendapat dari itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bapak ini dari PT Luxor. Kebetulan Luxornya anggota APLI, Pak. Kalau masalah perusahaan syariah, silahkan Pak Kani menjawab. Jadi kalau nggak salah pertanyaannya poinnya adalah apakah memungkinkan semua perusahaan tuh disyariah? Ya mungkin aja Bapak Ibu, tapi sebenarnya pilihan ya. Kayak contoh ada bank syariah, ada bank yang common bank gitu ya, tetap ada di Indonesia. Ya, kalau bicara syariah multi level juga ada yang bisa disyariahkan, ada yang memang memutuskan untuk tidak mensertifikasi. Itu pilihan sebenarnya. Ya, kalau bicara tentang kebutuhan syariah itu apakah multi level bisa disyariahkan semua? Ya itu tergantung dari strategi perusahaan, masing-masing perusahaannya Bapak. Karena setiap perusahaan punya specific reason kenapa harus bersyariah. Sama kayak bank-bank gitu juga kan. Ada bank yang buka syariah, ada masih buka yang general. Dan memang sih kalau kita sudah memutuskan untuk syariah, ada beberapa hal yang harus kita fine tuning akhirnya. Ya kan, contohnya ya kami yang sudah bersyariah juga, kita masih punya bank yang common, juga kita juga buka bank yang syariah. Jadi ada pilihan tetap. Nah yang dilihat oleh DSN MUI, itu prosesnya bagaimana uang yang kita dapatkan, transaksi pertama sampai uang kita kelola. Jadi ada beberapa fine tuning, terutama kalau saya lihat yang paling mendasar itu adalah masalah keuangan, ya, bagaimana kita mereportnya, terus bagaimana kalau bank yang kita uang yang kita depositkan di bank itu bunganya bagaimana, karena terus terang kalau kami tidak mencari keuntungan dari bunga bank kan, tapi kita mencari keuntungan dari penjualan produk kan. Jadi hal-hal seperti itu kita anggap sebagai other income yang bisa kita masukkan sebagai CSR. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perubahan Bapak, ya. Cuman memang ya pertama make sure aja produknya itu pasti harus halal, ya kan. Itu yang paling pertama tuh Pak, produk harus halal dan harus disertifikasi halal, terus kemudian ya nanti tinggal prosesnya. Karena mungkin kita nggak nyadar kalau mungkin transaksi yang dilakukan itu tidak syariah, walaupun sangat common di Indonesia. Contohnya begini, ada perjanjian, double perjanjian gitu loh Pak, ya kan. Misalkan seorang leader itu harus melakukan sesuatu, ya kan, untuk mendapatkan komisinya, terus kita syaratkan lagi untuk memenuhi kriteria lagi untuk dapatin komisi lagi gitu loh Pak. Itu yang MUI bilang kenapa ada double akad atau perjanjian yang double. Bukannya ketika dia tanda tangan, ketika dia sudah menyatakan bahwa tunduk dengan model compensation plan kita, dia berhak untuk semuanya gitu loh. Jadi kita harus jelaskan juga kenapa biasa kan ada yang untuk mendapatkan suatu reward harus bagaimana lagi gitu. Jadi kayak ada double akad gitu loh. Itu yang mungkin juga kita harus lihat compensation plan kita begitu enggak. Tapi kalau saya perhatiin hampir semua perusahaan terutama di APLI ya enggak terlalu seperti jelimet kayak gitu Pak. Yang saya perhatikan kadang-kadang kalau di APLI itu sudah kenal kok kita. Kalau marketing plan yang jelimet ya pasti ada yang disembunyiin. Benar ya Pak ya? Kadang-kadang kalau marketing plan yang jelimet banget itu pasti ada yang disembunyiin. Ya kan? Makanya buat kita sih kalau saya lihat ya mungkin semua bisa disyariahkan. Tapi biasanya permasalahannya produk ya dan kebutuhan ya Bu ya, tergantung strategi perusahaan ya kan, apakah nanti akan disiapkan satu perusahaan dengan model syariah, satu perusahaan dengan common. Jadi tergantung strategi perusahaannya mau spesifik kemana ya. Tapi kalau saya lihat juga apa yang berlaku di Indonesia ini kayak rumah sakit juga sudah ada yang syariah ya kan, terus tadi juga travel ya ada yang syariah ya, bank itu udah duluan kan, tapi tetap museum juga ada ya kan, ya artinya itu wisata halal ya. Kalau saya lihat wisata halal itu ya artinya kebutuhan dari makanannya segala macam, transaksinya itu jelas semua gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan dikit dari pertanyaan Pak Eko ya, ada menyinggung masalah haram dan halal. Kedua adalah MLM syariah dan MLM murni. Sebenarnya kalau kita bicara terutama di anggota APLI, itu tidak semua anggota APLI itu syariah, ada juga itu. Tapi secara aturan dari MUI-nya 12 hal itu dipenuhi, tidak ada yang namanya spekulasi,
tidak ada horor dan apanya, tetapi karena pilihannya mungkin ada yang belum mau masuk ke syariah, ada yang mungkin punya strategi yang lain. Artinya kalau perusahaan MLM itu bukan berarti MLM bukan syariah itu haram, tidak ya. Terutama di APRI itu semua pasti sudah, makanya sama Kiai Pak Bukhori tadi mengatakan sangat berapresiasi sekali dengan APRI karena dia tahu perusahaan-perusahaan anggota APRI itu semua sudah menjalankan kewajibannya. Nah kalau di luar itu saya tidak menjamin ya, di luar itu banyak sekali ya, kadang-kadang pun secara lisan mereka bilang oh itu sudah perusahaan sudah syariah secara lisan, tetapi kenyataan prakteknya menyimpang ya. Jadi yang saya melihat adalah sebenarnya praktek di lapangannya Pak, bukan hanya kata-kata yang kita keluarkan, tapi praktek di lapangan apakah itu merugikan masyarakat, apakah itu ada spekulasi, apakah itu ada misalnya jolimi ya. Nah itu semua sudah menyimpang. Jadi dari 12 ketentuannya itu boleh dikatakan anggota APRI itu sudah memenuhinya Pak. Ya, jadi bukan berarti tidak syariah bahwa tidak halal, tidak. Jadi semua itu sudah memenuhi. Itu Pak Eko ya, itu tambahan saya. Ya, ya maksudnya halal itu dari proses syariahnya Pak ya. Tapi kayak tadi Pak Afi bilang, ya salah satu kuncinya tidak zolim gitu ya. Ya tapi itu memang ya kasih sekali lagi kebutuhan dan sama strateginya. Terus tapi yang paling penting yaitu kalau kami kenapa bersyariah karena kita ingin on top of income earning gitu ya. Kita pengen ada keberkahan gitu loh dari produknya, dari prosesnya semuanya, itu aja. Jadi mudah-mudahan sih ya anggota APLI nggak ada yang macam-macam ya. Ya, dan terus terang kalau memang di SN MUI sangat mengawasi perusahaan yang sudah mereka berikan sertifikasi halal. Itu ngawasi, makanya di setiap perusahaan yang sudah sertifikat syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi mereka akan memastikan bahwa ketentuan yang sudah dilengkapi di awal akan selalu dijalankan dan dijaga. Itu. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak, Ibu. Jadi Pak Luxor, masalah namanya saya nggak hafal Pak. Saya tahunya Pak Bambang doang, Luxor, Pak Eko ya. Jadi kalau MLM itu tidak syariah bukan berarti dia haram. Ya, artinya MLM syariah itu semuanya produknya itu semua sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Tapi kalaupun yang belum syariah itu juga tidak apa-apa gitu ya. Mungkin masih dalam proses terkait memang proses kepengurusan syariah yang lumayan memakan waktu gitu ya. Dan yang memutuskan menjadi MLM syariah pun tidak bisa kita salahkan karena memang mayoritas rakyat Indonesia ini kan muslim ya. Jadi itu sebenarnya semua keputusan di tangan perusahaan. Luar biasa talk show kita hari kedua hari ini sudah harus kita tutup. Pertama narasumber kita memang hanya 2 hari ini, tapi ternyata 2 jam juga Bu, sama seperti 3 narasumber. Senang sekali ternyata hari ini tuh lebih banyak diskusi ya Bu ya, pertanyaan tanya jawab. Dan saya juga berharap kepada teman-teman blogger dan YouTuber di studio, tolong poin-poin penting tadi yang kita bahas hari ini, tolong ditulis ya. Jadi biar orang lebih tahu bahwa ada loh sertifikasi syariah, ada loh MLM syariah. Tapi yang tidak syariah bukan berarti dia haram ya, itu poin penting. Terima kasih sekali lagi pada narasumber Ibu Andam, kehadiran Bapak Ketua Umum Pak Kani, Pak Wakil Ketua Pak Afi, sahabat APLI, rekan-rekan pengurus APLI, teman-teman Studio Nuskin dan para blogger dan YouTuber yang selalu mengiringi acara APLI hari ini. Kita dengarkan speech penutup dari Bapak Ketua APLI. Ya sekali lagi terima kasih banyak buat para narasumber, Pak Kiai Bukhori, Bu Andam juga terima kasih banyak, Pak Afi dan Bu Ina sebagai leadernya atau moderatornya dan para sahabat APLI dan juga para hadirin semua di sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan hari kedua ini banyak memberikan manfaat ya dan juga banyak memberikan tambahan ilmu yang lebih banyak lagi buat kita semua. Dan kita tunggu buat besok lagi. Ya, dan kita tunggu besok lagi ya. Besok lagi ceritanya akan lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi, tapi mulai kita siang ya. Ya, jam 1 kita mulai. Stay tune di APLI Channel. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Andam. Waduh. Terima
Terima kasih Bu Andam. Ya, Pak Bukhori nanti kita kirim ya Pak Kiai ya. Terima kasih banyak sahabat Apli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.